tampan-tampan ya. Cek ya, cek gula darah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih ya, masih puasa kayaknya nih ya. Puasa bujang. Ulangi lagi yang semangat, biar kelihatan pemudanya begitu ya. Jawab dengan sepenuh hati, keikhlasan dan setulus hati dari kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana nih? Cek. Tapi habis baterainya. Menyala nggak nih? Gimana? Kudu apa? Nyari kabel ini lagi. Ada nggak? Iya. Iya. Ini. Oke ya. Suaranya kayaknya udah lebih besar. Baik. Cek. Cek. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa nabiyina Muhammadin al-mustafa wal muqtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, ikhwani fillah, para pemuda muslim yang nampaknya sudah ngantuk ya. Bagaimana kabar antum semua pada pagi hari ini? Allahu Akbar gitu ya. Alhamdulillah, yang pertama dan paling utama senantiasa kita terus mengucapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah keimanan, keislaman, kesempatan, kesehatan dan lain sebagainya yang Allah berikan yang kita tidak mampu menghitungnya sepanjang hidup kita, setiap detik langkah kita, setiap hembusan nafas kita. Khususnya di pagi hari ini kita bisa bermuwajah berjumpa dan kita mengharapkan kita bersama-sama mendapatkan naungan malaikat Allah dan juga mendapatkan doa-doa dari malaikat sampai kepada langit, dan kita berharap kita berada dalam taman-taman surga gitu ya. Salam dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada seseorang yang perkataannya adalah panutan bagi kita, kepada seseorang yang perbuatannya adalah teladan bagi kita, dia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa mencintai dan juga dicintai beliau, dan kelak kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini mungkin perkenalannya nanti sambil jalan ya, karena harapan kita tentu ketemunya tidak hanya pagi ini begitu ya. Paling tidak nanti kita bisa ketemu bareng-bareng di surga gitu ya. Masya Allah. Ini kalau dari wajah-wajahnya ini kan bukan pendukung Israel ini kelihatannya. Kalau dari bajunya ini baju-baju takwa semua, nggak mungkin ini mendukung Israel ini kan. Paling nggak kita punya kesamaan. Sama-sama mendukung Palestina. Tinggal pertanyaannya adalah kenapa kemudian teman-teman semuanya itu mendukung Palestina begitu ya? Atau kenapa kemudian teman-teman itu mendukung
Gaza. Kenapa kemudian teman-teman mendukung pembebasan atau kemerdekaan mungkin ya dalam bahasa yang sekarang dikenal orang begitu, Masjidil Aqsa dan sebagainya. Kira-kira kalau saya tanya begitu ya, kenapa teman-teman mendukung Palestina yang alasannya karena kemanusiaan? Silakan angkat tangan. Tidak ada? Tidak ada manusia di sini? Yang mendukung Palestina ingin bebas, ingin merdeka karena alasan politik, angkat tangan. Tidak juga ada yang angkat tangan, atau mungkin ingin angkat kaki ini. Yang mendukung Palestina untuk bebas dari Zionis karena motivasi atau dorongan iman dan agama, angkat tangan yang tinggi dong. Ini kalau yang nggak angkat tangan silakan angkat kaki ya. Berarti semuanya kompak ya. Kalau semuanya kompak, sekarang pertanyaan yang kedua. Sebagaimana tema pada pagi hari ini, sudah mas, sudah. Nah, Masya Allah, semangat sekali ya. Kayaknya siap dikirim ke Palestina. Sebagaimana tema pada pagi hari ini, kapan kira-kira umat Islam bisa kembali sholat di Masjidil Aqsa gitu ya. Dan kalau kita cermati di acara pagi hari ini adalah Islamic Sharing Forum. Selamat datang. Waalaikumsalam. Silakan. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat acara pagi hari ini adalah Islamic Sharing Forum, maka format yang paling ideal adalah bagi antum-antum semuanya, bagi teman-teman semuanya, itu punya hak yang sama pada saatnya nanti untuk memberikan bukan pertanyaan bahkan, tetapi kita sama-sama sharing, bertukar pikiran dan berikanlah statement atau pernyataan atau pandangan atau pribadi dari apa yang mungkin bisa nanti sedikit kami pantik atau kami sampaikan berkaitan dengan tema pada pagi hari ini. Begitu ya. Jadi yang diharapkan adalah bukan pertanyaan, tetapi bagaimana respon atau feedback dari kawan-kawan semua, pendapatnya, pikirannya, gagasannya, pandangannya, atau mungkin bahkan bantahannya, silakan. Begitu ya. Kita harapannya adalah kita bisa menjawab kapan kira-kira umat Islam bisa kembali sholat di Masjidil Aqsa. Sehingga konsekuensi logis dari pertanyaan ini adalah kondisi sekarang umat Islam tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa. Lalu Ustaz, apa pentingnya kita sholat di Masjidil Aqsa? Kenapa kita harus sholat di Masjidil Aqsa? Nah, itu nanti pertanyaan yang sudah dijawab oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Ketika Rasulullah mengatakan, bagi umat Islam itu tidak perlu untuk bersusah payah untuk pergi kemana-mana ya. Entah itu mau healing, mau traveling, yang penting jangan staycation ya. Kecuali ketiga tempat. Satu adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dari sekian juta, ratusan juta mungkin masjid di dunia ini, hanya ada 3 yang Rasulullah mention untuk kemudian kita bersusah payah, untuk kita kemudian bergegas sholat di situ. Salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Itu salah satu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kemudian kita harus sholat di Masjidil Aqsa? Kenapa kita harus berkunjung, berziarah ke Baitul Maqdis, ke Palestina mungkin istilah sekarang? Karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Belasan tahun Rasulullah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa.
Di tempat itu pula lah kemudian sebagaimana tadi ada qori membacakan surat Al-Isra di ayat yang pertama, Masjidil Aqsa menjadi tempat Nabi Muhammad SAW Isra dan juga Mi'raj. Itu beberapa alasan normatif ya, kenapa kemudian kita paling tidak harus tergerak melihat kondisi dari Palestina. Nah, teman-teman semuanya, kalau kami pribadi atau saya pribadi baru pertama kali mulai perhatian terhadap Palestina itu mungkin sekitar 2009. Ketika kita kuliah di Jogja pada waktu itu. Di situ baru kemudian kita melihat tentang kondisi penjajahan atau penyerangan dari Israel ke Gaza ya pada waktu itu. Kan kalau tidak salah itu yang terbaru ini kan mulai dari 2008 sampai sekarang. 7 Mei kemarin itu kan sudah, untuk yang terbaru kan, 7 Mei kemarin itu sudah hari ke-216 agresi dari Israel ke Palestina. Korbannya udah hitungannya udah puluhan, mungkin sampai ratusan ribu lah ya. Dan mungkin kalau teman-teman juga ngelihat atau membaca data tentang bagaimana kondisi Palestina sekarang itu kan, atau khususnya di Gaza ya, itu sudah udah nggak layak huni lah ya. Udah susah air, ngirim bantuan itu harus dari udara, kan begitu ya. Kemudian pintu masuk ke Gaza itu hanya satu pintu yang berbatasan dengan Mesir, pintu Rafah. Dan kalau kita lihat kondisi Palestina sekarang ini kan cuma ada 2 wilayah. Yang pertama itu adalah wilayah West Bank, dan yang kedua adalah Gaza yang kondisinya selalu dibombardir sampai sekarang. Perbatasannya satu dengan Mesir sebelah bawah itu ya. Kemudian yang satu laut. Di Mesir itu hanya ada satu pintu yang terbuka, Rafah. Di pintu lain ada 7 atau sekitar berapa pintu gitu. Makanya kemudian banyak yang mengatakan Gaza itu seperti penjara paling luas di dunia. The world largest prison ya. Penjara paling besar di dunia. Karena kondisinya kalau kita lihat secara manusiawi itu udah seperti penjara. Kita nggak punya kebebasan di situ. Setiap detiknya dihantui dengan bom. Pada tahun 2008-2009 itu bom-bom kimia yang dilarang untuk digunakan tetap dipaksakan untuk menyerang Gaza, dan sampai sekarang juga demikian. Kondisinya secara kemanusiaan kita mungkin nggak akan kuat lah ya di sana gitu. Kemudian apa alasan kuat kenapa kemudian kita harus peduli dengan Gaza? Apa alasan kuat kenapa kita harus peduli dengan Baitul Maqdis begitu ya? Apa alasan kuat kita kenapa harus peduli dengan Masjidil Aqsa, Al-Quds? Ada banyak istilah ya. Mungkin nanti secara singkat bisa kita bahas. Palestina adalah istilah yang sekarang dikenal banyak orang. Tetapi kalau kita berangkat dari cara pandang Islam, istilah yang paling tepat adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini mewakili 3 tempat. Tanah Palestina atau Israel ini, yang kayak semangka ini. Itu yang pertama. Yang kedua mewakili kota Yerusalem, atau nama lainnya adalah Al-Quds. Kemudian Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis juga mewakili Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ini ya, satu petak kotak ini tidak hanya satu titik. Misalkan kita kan seringnya melihat yang ada kubah emas gitu ya, atau mungkin masjid yang di depannya dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara Masjidil Aqsa itu ya ini satu kotak ini ya,
sekitar 14 hektar mungkin ya. Nah ini nih, ini adalah wilayah Masjidil Aqsa. Ini juga disebut sebagai Baitul Maqdis. Kalau Yerusalem disebut sebagai Al-Quds. Makanya kemudian kalau saya pribadi itu lebih senang dengan istilah Baitul Maqdis. Karena istilah itu yang dimaktubkan oleh Allah di Al-Quran dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah di banyak hadis. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kemudian Yahudi atau Israel atau mungkin Zionis begitu itu kok tega-teganya terus memborbardir atau terus membantai atau terus menindas atau terus menjajah Palestina. Ini kan pertanyaan penting ya menurut saya untuk dijawab. Apakah alasannya karena politik? Bisa jadi. Apakah alasannya karena ekonomi? Bisa jadi. Apakah alasannya karena agama? Bisa jadi. Nah, inilah kemudian yang coba kita urai pelan-pelan. Ya. Sekarang kalau kita bicara Palestina, kita bicara Yahudi, kita bicara Baitul Maqdis, maka kita akan dibawa ke sejarah yang begitu panjang, paling tidak sampai Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sama-sama diakui oleh beberapa agama. Sepakat nggak? Sepakat ya? Islam jelas. Agama samawi lain juga mengakui Ibrahim dengan versinya masing-masing. Kita akan melihat dari versi Islam saja. Karena juga saya tidak paham ya versinya Nasrani dan juga Yahudi. Kita berangkat dari versi Islam dengan pendekatan historis, dengan pendekatan sejarah. Salah satunya. Nabi Ibrahim punya berapa anak yang terkenal? Dua. Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak berapa? Ada yang tahu? Coba ada yang WA beliau. Jangan ya. Kemarin ada yang WA Tuhan kan. Nabi Ishak punya 2 anak, Yakub dan juga Ish. Nabi Yakub alaihis salam. Nabi Yakub inilah yang konon punya 4 istri, kemudian punya 12 anak. 12 anak ini dari putra Nabi Yakub, yang paling terkenal adalah Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu punya julukan kekasih Allah. Pada waktu itu kekasih Allah adalah Israel. El adalah Allah, Isra adalah kekasih. Makanya ke-12 anak ini disebut Bani Israel. Karena anak keturunan dari Nabi Yakub. Sehingga ceritakan Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Kan begitu ya? Singkat cerita Nabi Yusuf tinggal di Mesir, 11 saudaranya itu masih di tanah Syam, yang sekarang salah satunya adalah Palestina. Kemudian singkat cerita seluruh saudara Nabi Yusuf pergi ke Mesir. Ya kan ya? Terus beranak pinak di situ, berkembang biak di situ, tumbuh tinggal lama di situ, Bani Israel di Mesir, sampai kemudian tiba masa Raja Fir'aun. Berarti pada waktu itu nabinya siapa? Nabi Musa. Jadi kelahiran Nabi Ishak ataupun Nabi Yakub ataupun Bani Israel itu kelahirannya memang kalau peradaban lamanya itu namanya Mesopotamia, tapi kalau peradaban yang agak baru itu namanya tanah Syam. Kemudian dibawa oleh Nabi Yusuf ke Mesir sampai kemudian Nabi Musa, di situ dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai kemudian dijanjikan oleh Allah, dan tanah yang terjanjikan itu dalam bahasa waktu itu adalah Zion.
Jadi Zion itu berasal dari makna tanah yang dijanjikan. Pada waktu itu Nabi Musa dan juga pengikutnya itu Bani Israel itu dijanjikan tanah. Ya di sini nih. Di yang sekarang kita kenal Israel dan juga Palestina. Ya, mana sih bukannya? Ini tanah yang dijanjikan. Tapi kita tahu orang Yahudi itu kan ngeyel ya. Bani Israel itu kan terkenal ngeyelnya ya. Ngeyel, susah diatur, dan memang punya kecerdasan yang luar biasa kan. Karena kecerdasannya itulah kemudian justru membuat Bani Israel itu justru malah menyimpang, tersesat dan sebagainya menurut keyakinan Islam. Untuk sampai masuk ke wilayah Palestina itu nggak mau dia. Di zamannya Nabi Musa nggak mau. Baru kemudian masuk ke tanah yang dijanjikan ini di masa Yusa bin Nun ya kalau tidak salah. Ya. Jadi ada upaya dari Nabi Musa untuk mengembalikan Bani Israel ke Palestina, ke tanah yang dijanjikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi baru kemudian bisa menempati kembali tanah Palestina itu di zaman Yusa bin Nun. Singkat cerita itu berarti sekitar tahun berapa tuh ya? Sekitar 600-an, 500-an sebelum Masehi ya, atau 700-an ya. 700-an sebelum Masehi itu nanti bisa ada filenya yang dikirim ke teman-teman ya. Detail tentang kronologi sejarahnya. Di tempat inilah kemudian terbentuk dua kerajaan. Bagian atas itu adalah kerajaan Israel, bagian bawah itu adalah kerajaan Yehuda. Dari titik inilah kemudian ada peralihan istilah dari Bani Israel ke Yahudi pada sekitar 700-an sebelum Masehi. Kemudian ditaklukkan oleh peradaban pada waktu itu, peradaban Assyria. Kemudian di tahun 500-an sebelum Masehi itu ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia seluruh wilayah ini. Berarti beserta dengan orang-orang Bani Israel. Ketika ditaklukkan oleh Babilonia itu kemudian dihancurkanlah Haikal Sulaiman. Diusirlah kemudian orang-orang Bani Israel dari tanah Syam ini, tanah Palestina ini. Kemudian Babilonia ditaklukkan oleh Persia. Ya. Ketika Persia, kalau raja di Babilonia yang menaklukkan Palestina itu atau menaklukkan Bani Israel pada waktu itu tuh Bukhtanasir ya. Bukhtanasir terkenal kalau istilah ini. Nebuka ya. Yang bahkan oleh Rasulullah tuh di-mention ada 4 raja hebat. Ada 4 raja hebat di seluruh muka bumi ini. 4, ada 2 yang baik, ada 2 yang tidak baik. 2 yang baik adalah Bukhtanasir, raja Babilonia yang menaklukkan kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda, yang mengusir Bani Israel dari tanah Syam. Dan raja yang buruk kedua adalah Namrud, raja di masa Nabi Ibrahim. Dan 2 raja yang baik adalah Raja Sulaiman dan juga Raja Zulkarnain. Jadi Raja Babilonia itu adalah raja yang besar, masuk 4 besar kayak Indonesia kemarin ya, walaupun nggak lolos ke Olimpiade ya, para pecinta bola ya. Terus sampai mana tadi ya? Sampai Olimpiade. Babilonia ditaklukkan oleh Persia. Pada waktu itu yang memimpin adalah Raja Cyrus. Disitulah kemudian oleh Raja Persia, orang-orang Bani Israel yang tadi terusir oleh Babilonia dikembalikan. Bahkan disponsori untuk datang lagi ke tanah yang kita kenal tanah Syam ini. Dan kebaikan Raja Cyrus pada waktu itu tuh membangun kembali Haikal Sulaiman. Yang tadi dihancurkan oleh siapa? Babilonia. Terus akhirnya sampai tahun 70-an, ini kan kejadian Babilonia ataupun Persia ini kan 500-an tahun sebelum Masehi ya. Terus Persia menguasai
tanah Syam ini? Karena Persia kekuasaannya kan dulu luas sekali ya, sampai 7,4 juta kilometer, sampai ke wilayah Turki dan sebagainya, termasuk wilayah Syam ini. Terus sampai kemudian muncul kerajaan baru atau peradaban baru yang kita kenal dengan Romawi. Pada tahun sekitar 70-an Masehi menaklukkan tanah Syam ini oleh satu raja yang pada waktu itu terkenal, yaitu Raja Titus ya. Disitulah kemudian Haikal Sulaiman dihancurkan kembali yang kedua kalinya oleh Roma. Berarti yang menghancurkan Haikal Sulaiman itu tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin ya, pada waktu itu masih jauh. Babilonia dan juga Romawi. Disitulah kemudian Bani Israel diusir untuk yang kedua kalinya. Pengusiran yang kedua inilah kemudian yang kita sering sebut sebagai diaspora. Apa itu artinya? Penyebaran ras atau penyebaran masyarakat. Bani Israel menyebar kemana-mana. Ya, menyebar kemana-mana seluruh Eropa, di Eropa, termasuk di Persia, di daerah Iran ya dan sebagainya, yang sekarang Iran itu banyak menyebar, terus menyebar, terdiaspora. Ya, terdiaspora. Ya. Sama kayak keturunan Indonesia kan terdiaspora tuh. Makanya banyak yang dinaturalisasi kan. Kayak gitu lah ya analoginya. Terdiaspora tuh. Berarti diaspora itu terjadi sekitar 70-an tahun 70 Masehi. Berarti udah ribuan tahun yang lalu kawan. Lama, panjang sejarahnya. Terus sampai kemudian umat Islam atau sampai kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Islam hadir, risalah Islam muncul, begitu ya. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW itu membawa risalah Islam itu di Mekah, begitu ya. Persia dan juga Romawi kan masih eksis ini, masih menguasai dunia ini, ya. Dan dulu cuma ada dua peradaban ini, gitu. Satu Romawi, yang satu kakaknya atau yang lebih tua yaitu Persia, yang udah umurnya 1100 tahun lebih. Kalau Romawi baru sekitar 700-an tahun begitu, sekitaran itulah. Jadi Persia dan juga Romawi, dan itu menjadi perbincangan termasuk di masa Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan kemudian dimaktubkan di Al-Quran kan pernah suatu masa itu di mana sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, karena Persia sama Roma itu biasa perang ya, kadang Persia menang, kadang Roma menang, atau Romawi maksudnya ya. Kalau Roma kan kemarin kalah ya sama Leverkusen. Gol bunuh diri Mancini. Iya gitu ya. Nah, kadang Romawi menang, kadang Persia menang gitu kan. Karena tontonannya pada waktu itu bukan bola, bukan juga badminton. Tontonannya ya orang-orang Arab pada waktu itu ya, ini kira-kira kalau pas Persia dengan Roma perang ini yang menang siapa nih? Ya waktu itu belum ada live streaming lah ya, cuma dengar kabar begitu ya. Sahabat tanya nih sama Rasulullah nih pas lagi ada kejadian, nih yang menang, wahai Rasulullah, yang menang ini kira-kira Roma atau Romawi atau Persia nih? Ditanya terus Rasulullah bisa jawab karena pada waktu itu belum turun wahyu, ya kan? Baru kemudian turun wahyu karena ada pertanyaan yang bertubi-tubi dari sahabat kepada Rasulullah. Kemudian pada waktu itu kondisinya adalah Romawi yang kalah sama Persia. Baru ketika Romawi muncul raja yang punya kecerdasan dalam strategi perang yang bernama Heraklius, barulah di situ kemudian Persia kalah. Kemudian Heraklius berada di Romawi Timur atau yang kita kenal dengan Bizantium Timur, atau yang sekarang wilayahnya Turki, Istanbul, Konstantinopel. Kalau Persia turun ke Iran ya. Jadi Iran itu adalah wilayah warisan satu-satunya dari peradaban Persia.
Makanya kan kalau kita lihat Persia dulu kan agamanya apa? Majusi ya. Atau kalau sekarang kita kenal Zoroaster. Makanya kan vokalis Queen si Freddie Mercury agamanya Zoroaster. Karena memang dia orang Iran kan. Karena masih ada ikatan di sejarah. Nah, nanti kalau kita singgung lagi kemarin kan Iran juga sempat menyerang Israel. Itu nanti juga mungkin bisa jadi pandangan teman-teman ya, tidak perlu saya jelaskan. Kembali lagi kepada ini. Pada waktu itu berarti kondisi tanah Syam itu dikuasai siapa? Romawi atau Persia? Coba kalau teman-teman tadi nggak ngantuk. Romawi atau Persia? Romawi atau Persia? Oleh Romawi. Makanya kemudian tahun 638 kita langsung loncat 638 Hijriah. Kok Hijriah sih ya? 638 Masehi ya. Itu waktu itu berarti dikuasai Persia ya. Waktu itu dikuasai Persia. Dikuasai Persia atau Romawi, sorry ya. Pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Al-Quds, menaklukkan Baitul Maqdis yang kemudian dikenal dengan istilah Al-Uqdah Al-Umariyah. Perjanjian komitmen dari Khalifah Umar bin Khattab untuk kemudian melindungi orang-orang Kristiani atau Nasrani. Dan tempat ini yaitu Baitul Maqdis yang sekarang menjadi wilayah Israel itu kemudian menjadi tempat yang nyaman bagi tiga agama. Agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi yang dikenal sebagai agama Samawi. Kenapa? Karena ketiga agama ini memang punya ikatan dalam tanda kutip akidahnya masing-masing. Bagi Islam jelas ini adalah kiblat pertama, tanah suci, tanah yang diberkahi, tempat Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Bagi orang Yahudi ini adalah tanah yang menurut mereka tanah yang dijanjikan. Bagi orang Nasrani, wilayah Al-Quds Yerusalem ini adalah tempat di mana terjadi perjamuan terakhir. Ya kan? Sebelum kemudian Yudas Iskariot itu berkhianat. Yang menurut versi mereka kemudian disalib di Yerusalem juga di bukit Golgotha. Makanya tiga agama ini mengakui merasa memiliki tanah Palestina. Gitu. Nah, seandainya kemudian tiga-tiganya ini punya pengakuan emosional, keimanan, karena motivasi dari nilai-nilai agama mereka terhadap tanah yang dikenal Palestina atau Israel ini, maka posisi kita menyikapinya bagaimana? Nah, ketika ada penaklukan dari Khalifah Umar bin Khattab ya, yang kemudian juga menaklukkan Persia. Ya, makanya bagi peradaban Persia itu punya dendam sendiri sebenarnya kepada Umar bin Khattab gitu. Peradaban lama kemudian dihilangkan dan mayoritas Islam ya. Wilayah-wilayah Persia Islam semua kan. Termasuk Iran ya. Terlepas dari dia Syiah gitu ya. Nah, sejak penaklukan dari Khalifah Umar bin Khattab inilah kemudian kunci kota Yerusalem atau Al-Quds ya, yang pada waktu itu dipegang oleh pasukan atau oleh orang Nasrani ya, itu diserahkan ke Khalifah Umar bin Khattab. Sejak itulah dalam keyakinan ajaran Islam dia
tanah Palestina atau Israel itu dikenal sebagai tanah kharaj yang secara syar'i ila yaumil qiyamah itu menjadi milik kaum muslimin. Gitu ya. Itu bisa jadi wawasan buat teman-teman, ada istilahnya tanah kharaj, wilayah yang menjadi milik kaum muslimin karena melalui jalan futuhat atau jalan jihad. Salah satunya adalah Israel Palestina ini. Makanya kemudian secara keyakinan Islam itu tanah Palestina itu milik kaum muslim ila yaumil qiyamah. Ingat ya, tanah kharaj ila yaumil qiyamah. Terus bergulir kan sampai ada perang salib, ya kan? Yang hampir 2 abad begitu. Sampai kemudian penaklukan yang kedua kalinya setelah kemudian kembali direbut oleh pasukan salib oleh siapa? Oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Kenapa kemudian Salahuddin Al-Ayyubi sibuk-sibuknya untuk menaklukkan Yerusalem? Kenapa tidak mengikhlaskan saja Yerusalem kepada Nasrani misalkan pada waktu itu, kepada pasukan salib misalkan? Ya karena Salahuddin Al-Ayyubi juga memahami bahwa tanah itu tuh milik kaum muslimin. Ini kaitannya dengan akidah loh ya. Kaitannya dengan akidah. Oke, kita coba ulangi sedikit lagi. Kita cek ya kesamaan akidah kita gitu ya. Masya Allah ya. Menurut teman-teman, ketika agama Yahudi itu Bani Israel ya, Bani Israel itu lahir, itu kira-kira agamanya apa? Kira-kira agamanya apa? Yahudi itu kan dikenal belakangan toh. Agamanya ya tentu tauhid begitulah ya. Sama-sama kalau taat berarti mengimani Allah kan begitu kan ya. Ya kalau dalam bahasa Al-Qur'an ya termasuk Nabi Ibrahim itu kan hanifam musliman kan gitu ya. Orang-orang yang menyerahkan diri. Begitu ya. Dan disebut Islam nggak masalah dalam arti agama tauhid yang taat mengimani Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nabi yang ada pada waktu itu. Nabi Yakub kan, Nabi Yusuf kan, Nabi Musa dan Nabi Isa dan sebagainya. Oke. Berarti kalau kita kenal agama samawi pertama Yahudi itu kan Nabi Musa ya. Oke, kita sepakat itu. Kemudian ketika Nabi Musa sampai kemudian Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa, pengikutnya Nabi Musa itu harusnya ngikut Nabi Isa apa enggak? Menurut keyakinan kita loh ya. Kita nggak ngurusi keyakinan orang lain. Menurut keyakinan kita, pengikut Bani Israel Nabi Musa itu ketika Nabi Isa datang mengikuti Nabi Isa enggak? Seharusnya mengikuti ya, clear. Terus sampai kemudian muncul Nabi Muhammad. Nah, sebelum Nabi Muhammad ini kan sudah ada pengikut Nabi Musa yang kita kenal Yahudi, sudah ada pengikut Nabi Isa yang kita kenal Dua-duanya ini seharusnya ketika Nabi Muhammad datang mengikut Nabi Muhammad enggak? Oke, berarti ketika saya katakan bahwa Baitul Maqdis ila yaumil qiyamah punya kaum muslimin, silakan nanti kalau teman-teman punya bantahan dan juga punya pernyataan yang lain, gitu ya. Itu latar belakang kenapa kemudian motivasi kita untuk membebaskan tanah Palestina atau Baitul Maqdis itu bukan sekedar karena kemanusiaan, bukan sekedar karena politik, tapi karena ada landasan ilahiyah. Karena ini adalah tanah kaum muslimin. Tanah yang langsung Allah mention sebagai tanah yang menjadi pusat keberkahan. Alladzi barakna haulah. Tanah di mana keberkahan itu ada di situ dan terus menyebar sekelilingnya. Terus menyebar sampai ke Nusantara juga.
sampai ke seluruh muka bumi. Itu pusatnya di situ. Itulah kemudian alasan utama. Ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, ya. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya masih menggunakan tesis dari Profesor Abdullah Fattah atau Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi yang mengatakan bahwa pembebasan Palestina itu perlu 3 tahap. Sampai detik ini saya belum menemukan teori yang lain. Jadi yang masih saya pegang adalah teori beliau. Beliau adalah ulama asli Palestina tetapi lama hidup di Syria dan 40 tahun meneliti tentang kondisi Palestina mulai dari sisi sejarah, geopolitik dan lain sebagainya. Kemudian beliau punya kesimpulan teori untuk membebaskan Baitul Maqdis itu butuh 3 tahap. Nah, itu yang kemudian sampai detik ini saya belum menemukan teori yang lain. Mungkin teman-teman punya teori sendiri ya, nggak masalah. Nanti silakan disampaikan. Apa kemudian teorinya? Yang pertama kata beliau adalah kalau dalam bahasa Arab itu tahrirul afkar ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu tahap pertama yang harus dilewati adalah liberation. Liberation of mind is before liberation of land. Pembebasan pikiran itu harus didahulukan sebelum membebaskan tanah. Tak ulangi lagi. Tahap pertama, bebaskan dulu, jernihkan dulu pikiran hati kalian semua sebelum kalian semua itu membebaskan tanah secara fisik Gaza ataupun Palestina ataupun wilayah Israel sekarang. Kenapa kemudian pertama harus dimulai? Kenapa kemudian pertama harus dimulai dari pemikiran, pemahaman, perasaan? Oke. Saya akan tunjukkan dari ayat aja dulu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di surat Ali Imran 103. Ini ada yang menarik. Ini sebelum ke hal yang faktual ya, normatifnya dulu. Kenapa kemudian tahap pertama itu harus kita bebaskan dulu pikirannya, perasaannya, hatinya, pemahamannya. Allah berfirman di surat Ali Imran 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Fokus kepada kalimat idh kuntum a'da'a. Jika kalian, apabila kalian berada di dalam konflik, perselisihan, terus apalagi pertentangan, perang dan lain sebagainya, itu adalah satu bentuk fenomena yang nampak atau tidak. Ketika si A dan si B konflik, ketika si A dan si B ada perselisihan, sesuatu yang nampak tidak antar sekian pihak, antar sekian kelompok misalkan, antar sekian orang misalkan. Logisnya, kalau ingin kemudian menyatukan mereka yang sedang berkonflik, itu mungkin dengan cara apa? Dikumpulkan bersama, duduk bersama, musyawarah, begitu ya. Tapi yang Allah sampaikan pertama kali adalah fa'allafa baina qulubikum. Yang Allah sentuh pertama adalah hati. Qulub. Tentu qulub atau qalbun itu satu paket, apakah hati ataupun pikiran, apakah perasaan ataupun pemahaman. Jernihkan dulu pemahaman kalian tentang Palestina. Bersihkan dulu subhat atau hal yang tidak jelas tentang Baitul Maqdis. Contoh misalkan, dulu ketika Khilafah Utsmani
itu belum runtuh, di akhir-akhir masa keruntuhan, faktor eksternal mengatakan ya, pada waktu itu Inggris tentunya, ke orang-orang Arab, hei orang-orang Arab, antum itu loh, tanahnya itu menjadi tanah di mana atau tempat lahirnya agama Islam, tempat di mana Nabi Muhammad lahir. Kok mau-maunya kalian dipimpin oleh orang Turki gitu loh? Ini habis berapa perkara ini ya? Nek ngomong Jawa ngomong tentang pirang perkara ini loh. Sebaliknya buat orang Turki, hai orang Turki, antum itu loh sudah berusaha untuk memimpin secara adil. Tapi buktinya orang-orang Arab yang sekarang dikenal Saudi Arabia tetap bohong. Terus ada perpecahan di situ. Terus diolah pemikirannya, perasaannya untuk pecah antar umat Islam. Ya. Yang kedua misalkan ketika ada penyerangan terhadap Palestina dari Israel, sering nggak teman-teman mendengar? Lah itu kan urusan Timur Tengah, ya enggak? Itu urusan tanah Arab itu. Kita orang Melayu nggak ada urusan itu. Itu ya urusannya Yordania, urusannya Yaman, urusannya Syria, urusannya Saudi Arabia, urusannya Mesir. Itu nggak ada hubungannya dengan kita, coy. Nggak ada. Terus dipersempit lagi yang ketiga misalkan, loh Palestina itu ya urusannya Palestina saja gitu. Saudi ya nggak perlu ikut campur, Irak nggak boleh ikut campur, Iran nggak boleh ikut campur, Syria nggak boleh ikut campur, Yordania nggak boleh ikut campur, Mesir nggak boleh ikut campur. Udah Palestina saja. Terus dipersempit lagi, yang diserahkan Gaza, West Bank aman-aman saja. Itu urusannya orang Gaza saja gitu. Dipersempit lagi loh, itu kan bukan masalah Gaza, bukan masalah Israel Palestina. Itu loh Hamas teroris. Ya enggak? Terus diacak-acak pemikiran umat Islam. Sampai kemudian teman-teman kalau pengen ngetes, datangkan syekh dari Palestina atau ustadz dai yang fokus untuk urusan Palestina, datangkan di masjid kampung teman-teman, dan secara tegas teman-teman sampaikan, siapkan donasi infak terbaik untuk Palestina. Kira-kira respon dari masyarakat seragam tidak? Pasti tetap ada yang kontra. Ngapain bantu Palestina, coy? Di sekitar kita loh masih banyak yang miskin, masih banyak yang butuh. Ngapain jauh-jauh mikirin Palestina? Mereka siapa sih? Belum pernah dicoba, nanti coba ya. Pasti ada yang begitu. Kalau di kampung rata-rata begitu. Nah, itu loh. Itu yang butuh dibersihkan dari umat Islam. Kenapa? Harus diganti bahwa yang menyatukan kita itu adalah hati kita, pikiran kita, karena keimanan kepada Allah. Sehingga itulah kemudian ruh dari ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah satu hubungan yang abadi, yang tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, tidak mengenal strata sosial, tidak mengenal antum lahir dari siapa, tidak mengenal antum lahir di mana. Sepanjang sama-sama beriman kepada Allah, berislam, maka itu adalah saudara. Dan ayat hadis tentang persaudaraan Islam itu begitu banyak ya. Nanti bisa saya mintakan untuk di-share ke teman-teman panitia. Nah, itu yang pertama harus dilakukan, bersihkan dulu pemahaman pemikiran yang tidak jelas tentang Palestina. Ya. Bersihkan dulu tentang pemahaman sejarah Palestina. Bersihkan dulu tentang pemahaman persaudaraan ukhuwah Islamiyah tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis. Bersihkan dulu tentang masalah urusan-urusan politik seperti Hamas, Fatah dan seterusnya. Itu perlu dibersihkan dulu. Ya. Clearkan dulu bahwa itu adalah tanah kaum muslimin yang memang menjadi hak kaum muslimin. Itu yang harus dilakukan pertama. Kenapa?
Karena ketika pemahaman atau pemikiran dan juga perasaan kita tidak satu atau tidak benar, maka sikap kita terhadap Baitul Maqdis pun akan demikian. Sikap masyarakat kaum muslimin pada umumnya juga akan demikian. Sering di lingkungan atau di masyarakat itu punya pro dan kontra, ya. Mungkin kadang ada yang pro terhadap Palestina tapi motivasinya tidak mendalam karena akidah Islam. Mungkin sekedar karena kemanusiaan. Itu tidak salah, kurang mendalam. Ternyata motivasi yang paling dalam adalah karena keimanan. Itu tahap yang pertama. Liberation of mind. Bereskan dulu pemahaman kita, perasaan kita. Tumbuhkan dulu empati kita. Jernihkan dulu pikiran kita. Gitu ya. Kembali kepada sejarah tadi itu. Ya. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Al-Quds untuk yang kedua kalinya, sampai kemudian 1924 itu runtuh khilafah Utsmaniyah, karena pada waktu itu khilafah Utsmaniyah yang memang memegang tanah Palestina, ya. Ada pemimpin umat Islam pada waktu itu. Pada tahun 1960 ya, kalau tidak salah ya, nanti bisa dicek. Lahirlah seorang pemuda Yahudi yang sangat terkenal namanya, keturunan Austria, tapi Yahudi, yang bernama Theodor Herzl. 1860. Di umur 36 tahun, 1896, umur 36 tahun ya, dia menulis satu buku yang bernama The Jewish State dalam bahasa Inggrisnya, atau negara Yahudi. Pada waktu itu belum populer. Kondisinya orang-orang Yahudi itu tersebar di seluruh daratan. Ya kan, terus diaspora kan tadi kan. Di masa siapa diasporanya? Romawi. Oke, nanti ada ujian ya biar nggak lupa ya. Terdiaspora, tapi pemuda ini 36 tahun sudah nulis buku bahwa Yahudi itu butuh ada negara. Yahudi itu sudah lontang-lantung berpuluh-puluh abad butuh ada satu kesatuan politik negara. The Jewish State, negara Yahudi. Seorang pemuda berumur 36 tahun. Tapi ketika buku ini terbit, kira-kira respon apa? Ya tentu dibully dong. Ngimpi kali ya gitu ya. Sorry ya gitu ya. Dibully, orang gak ada yang percaya. Karena apa? Puluhan tahun, puluhan abad tuh udah terdiaspora. Kok ingin punya satu negara? Tapi upaya keras yang dilakukan oleh seorang Theodor Herzl ini akhirnya menemukan jalan. Menemukan jalan, 1 tahun kemudian dia bisa dapat kenalan relasi yang sama-sama Yahudi, yang menjadi pelopor atau perintis bank pertama kali di dunia yang kita kenal dengan keluarga Rothschild, Lord Rothschild. Maka kemudian karena sponsor dari Lord Rothschild inilah 1897 dilakukan konferensi orang Yahudi seluruh dunia. Dibentuklah kemudian gerakan Zionisme, itu gerakan politik Zionisme itu. Dan semuanya sepakat bahwa Yahudi harus punya satu negara. Ya, tokoh-tokoh Yahudi kumpul semua, disponsori oleh Rothschild 1897. Kira-kira pertanyaan saya, ketika pada waktu itu Yahudi ingin punya negara, yang butuh pertama kali itu apa? Kalau teman-teman pengen buat negara ya, yang pertama kali dibutuhkan apa? Wilayah, ya kan ya? Oke, satu. Mereka orang Yahudi. Wilayah kira-kira dari sekian daratan yang ada di muka bumi ini yang dipilih kira-kira mana?
tentu adalah tanah yang punya ikatan sejarah atau ikatan emosi, apalagi tendensi atau sensitivitasnya adalah masalah agama. Maka yang dipilih apa? Tanah yang dijanjikan itu, yaitu tanah yang kita kenal sekarang Israel ataupun Palestina. Pada waktu itu tanah ini dikuasai oleh siapa? Kaum muslimin, oleh khilafah Utsmani. Maka kemudian jawaban tegas ketika orang Yahudi menemui Khalifah Abdul Hamid itu jelas nih, tegas pak jawabannya. 2 kali mereka menemui, ya. Pertama 1897 dijawab begini, ketika ada utusan Yahudi yang datang ke Khalifah Abdul Hamid II, Khalifah Utsmaniyah, dia mengatakan beritahu pada Yahudi yang tidak sopan itu bahwasanya hutang-hutang Utsmani itu bukan merupakan perkara yang hina. Karena memang kondisi waktu itu kan Khilafah Utsmani itu lagi rapuh ya, utangnya banyak, wilayahnya terlalu gemuk tapi tidak kondusif. Yang sana sudah ingin merdeka dan sebagainya lah ya. Inggris sudah main di situ, macam-macam lah gitu ya. Itu ada pembahasannya sendiri. Data pertama kali ditolak mentah-mentah ya, bahwa intinya Abdul Hamid mengatakan bahwa tanah ini milik kaum muslimin, gak mungkin kemudian akan dijual. Karena penawaran Yahudi itu gak minta, tapi ingin beli. Datang lagi pada tahun 1901, ingin beli berapa? Sekitar 150 juta pound sterling atau sekitar 300 lebih triliun. Ya. Untuk beli tanah yang tadi itu. Ditolak mentah-mentah lagi ya sama Sultan Abdul Hamid. Nanti bisa dibaca sendiri. Singkat cerita, setelah utusan Yahudi kedua ini, kemudian Yahudi tidak datang lagi ke Khilafah Utsmaniyah. Singkat cerita kemudian ini yang masih jadi misteri. Ya sebenarnya nggak misteri juga sih. Dilalah ya kalau kata orang Jawa. Dilalah itu kan kemudian setelah pertemuan ini kan orang Yahudi nggak datang lagi karena ditolak mentah-mentah. Walaupun ditawarkan 300 lebih triliun, kemudian dijanjikan akan dibangun universitas Islam, pokoknya dikasih fasilitas lah. Karena Yahudi udah banyak uang tuh, udah ada sponsor tuh, udah kompak semuanya, harus punya negara. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Abdul Hamid, maka kemudian dilalah kok Khilafah Utsmaniyah itu ikut perang dunia satu, berkongsi atau satu blok dengan Jer dan kalah. Karena kalah itulah kemudian 1916 ada perjanjian Sykes-Picot, perjanjian Inggris dan juga Perancis untuk membagi wilayah Timur Tengah. Ini pembagiannya nih. Ini yang punyanya Inggris, yang punyanya Perancis dan sebagainya. Nah, khusus untuk Yerusalem itu international control. Jadi tanah netral lah gitulah. Walaupun sesungguhnya dikuasai oleh Inggris pada waktu itu. Oke, khilafah itu ikut perang, kalah, sampai kemudian singkat cerita saja, ya, langsung di tahun 1922 muncullah kemudian Mandate for Palestine dari Liga Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Inggris, yang intinya menyatakan bahwa silakan orang-orang Yahudi yang terdiaspora itu untuk kembali ke Syam. Maka semenjak tahun 1920 sampai 1946 orang-orang Yahudi kembali ke Palestina, ratusan ribu kembali ke Palestina. Sampai pada akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, Perang Dunia I yang memimpin siapa? Inggris. Namanya Liga Bangsa. Ada deklarasi Balfour, ada Mandate for Palestine. Setelah Perang Dunia Kedua yang memimpin adalah Amerika Serikat, ya kongsinya Inggris lah ya. Kemudian diganti Liga Bangsa-Bangsa menjadi Perserikatan Bangsa atau United States, sah pada tahun 1947, 29 November negara Israel berdiri. Atau bukan berdiri, terjadilah yang namanya resolusi PBB nomor 185
81 yang intinya menyatakan bahwa semua atau wilayah ini itu dibagi menjadi dua. Nih, jadi kondisi perkembangan wilayah. Pada tahun 1948 itu yang merah tanah Palestina ya, sekitar 45%. Setelah adanya resolusi PBB. Ya. Jadi ulahnya Amerika begitulah ya. Kemudian kalau yang putih itu tanah Israel pada tahun 1948. Jadi 1947 itu ada resolusi PBB, 1948 Israel merdeka. Tahu lagi ya. Resolusi PBB 1947, merdekanya Israel 1948. Wilayahnya segini dulu. Terus berkembang, ada perang Teluk tahun 67, mulai mengecil wilayah Palestina sampai sekarang akhirnya sisanya tinggal Gaza dan juga West Bank. Sangat kecil. Hanya sekian kilo saja. Dan teman-teman kalau belum tahu, Palestina itu tidak diakui sebagai negara. Dia stateless. Ibaratkan itu tidak ada KTP. Dan di Google Map juga tidak ada gitu. Tidak diakui di peta juga. Kenapa? Wah, itu panjang lagi. Nanti silakan teman-teman tebak sendiri. Kenapa kemudian Palestina itu tidak diakui sebagai sebuah negara? Sampai hari ini. Tidak ada istana ya, apalagi IKN di sana. Tidak ada. Tidak ada IKN di sana. Hanya formalitas saja. Kok ada timnasnya? Itu kan gampang, tinggal dibentuk tim saja. Tapi secara politik stateless, ya, tidak diakui sebagai negara. Intinya ingin dihilangkan gitu ya. Itu pemantik untuk pagi hari ini, untuk diskusi, untuk sharing, silakan. Semoga semuanya bisa bersuara ya. Untuk memberikan pendapatnya, saya serahkan kepada Ustadz Mulki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Terima kasih kepada Ustadz Lutfi Syarif Hidayat yang telah sharing dengan kita semua ya. Bagaimana penyampaian materi hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Alhamdulillah ya. Bahwa kita semakin tercerahkan ya. Bahwa kita tidak cuma tahu tentang